Oke, balik lagi bersama saya, Ideologi Deswa Baskara dengan NIM akhiran 100. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview paper lagi, di mana paper pada kali ini akan berjudul Deteksi Depresi Pengguna Twitter Indonesia menggunakan LSTM dan RNN. Oke, kita lanjut saja langsung ke identitas dari pembuat dan jurnal ini. Oke, jurnal ini berjudulnya tadi sudah saya sebutkan, yaitu Deteksi Depresi Pengguna Twitter Indonesia menggunakan LSTM dan RNN. Oke, artikel ini ditulis oleh Ivan Dwi Nugraha dan Yufis Ansar. Mereka berdua itu dari Informatika Teknik Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, penerbit dari jurnal ini sudah dari Cenapati atau Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika yang sudah terakreditasi sebagai Sinta 2. Oke, jurnal ini ada pada volume 11, nomor 3, dan diterbitkan secara online pada 27 Desember 2022. Oke, kita lanjut saja ke pendahuluan. Apa sih yang menjadi latar belakang dari dibentuknya paper ini? Oke, Twitter ini memungkinkan kita mengekspresikan diri kita sebagai bentuk teks. Baik itu ekspresi kita sebagai stres, emosinya senang, buruk, itu bisa sampai di bentuk teks. Oleh karena itu, diangkatlah sebuah paper ini dan pengembangan hasil sebelumnya, di mana dikatakan hasil sebelumnya itu belum memberikan hasil yang optimal, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih akurat menggunakan metode LSTM dan RNN ini. Oke, metode deep learning ini diharapkan menjadi alat bantu otomatis dalam deteksi dini depresi dan berkontribusi pada peningkatan kesehatan mental masyarakat dalam lingkup Twitter atau bisa sekarang X. Oke, apa sih tujuan dari penelitian ini? Oke, pertama, tentu saja analisis dari depresinya. Selanjutnya itu adalah implementasi dari arsitektur LSTM dan RNN dibandingkan jurnal sebelumnya yang dikatakan itu CNN atau logistic regression. Selanjutnya itu untuk bereksperimen di mana dengan penyetelan hypermeter atau seperti dropout atau learning rate dan optimizer untuk menghindari overfitting atau underfitting. Selanjutnya adalah menyediakan sistem deteksi depresi yang berguna bagi masyarakat luas. Oke, selanjutnya, apa sih metode dari penelitian ini? Metodenya itu, yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data di sini dimaksud sebagai datasetnya. Datasetnya itu terdiri dari 4.403 tweet berlabel 5 emosi, yang data ini juga dipakai dari penelitian sebelumnya, di mana penelitian sebelumnya itu dibawakan oleh Saputri dan teman-teman pada tahun 2019. Oke, label tadi dari 5 emosi tadi itu dilabelkan menjadi satu itu depresi, misalkan label itu sedih, marah, takut, itu tuh ada sekitar 2.747 tweet katanya. Dan normal atau dikatakan sebagai nol. Depresi satu, depresi iya satu, normal tidak nol gitu maksudnya. Dari label gembira cinta dan itu ada 2.747 sampling. Jadi 1:1 ya. Nah, total dataset itu ada 5.494 tweet setelah balancing. Selanjutnya itu adalah preprocessing. Di preprocessing itu ada case holding, tokenizing, stop word removal, normalisasi kata yang tidak baku, dan steaming. Nah, tools apa saja sih yang digunakan di preprocessing ini? Itu adalah regex, NLTK, dan sastrawi. Nah, arsitektur model LSTM dan RNN itu ada embedding layer, di mana di sini tuh ada vektor 100 dimensi, hingga input hingga 1000 kata, LSTM plus simple RNN, masing-masing 32 neuron untuk mendapatkan konteks urutan kata,
Global Max Polling dan Dense Layer untuk ekstraksi fitur dan klasifikasi biner, sigmoid, dan dropout. 0,5 digunakan untuk mencegah overfitting. Kita lanjut ke optimasi dan evaluasinya. Apa sih optimasi yang digunakan di sini dan apa sih evaluasinya? Itu ada Adam dengan learning rate 0,001 plus reduce L, RO, N Plauteu untuk menyesuaikan otomatisasi. Selanjutnya evaluasi dengan TP, FN, TP, FP, FN, dan dibandingkan dengan metode model lain atau model dari penelitian sebelumnya yang dia tuh pakai CNN. Oke, prediksi nyata. Untuk memprediksi ke depannya tuh kayak gimana? Model diuji dengan tweet baru untuk mendeteksi depresi secara otomatis. Kita lanjut ke dataset dan tools. Apa saja sih dataset dan tools-nya? Oke, dataset dan tools yang dipakai di sini itu dataset yang tadi itu 5.449 itu diklasifikasikan sebagai depresi dan normal. Misalkan depresi itu gabungan dari berbagai emosi negatif, sedih, marah, takut, itu bisa dijadikan suatu gejala awal dari depresi. Atau normal. Normal ini ekspresi yang positif dari kata-kata misalkan kayak gembira, cinta, senang, kayak gitu-gitu. Oke, selanjutnya sumber dan balancing data. Sumber datanya tuh dataset awal itu berjumlah 443 tweet, 4.403 tweet diseimbangkan melalui oversampling menjadi 2.747 tweet per kelas. Maksudnya per kelas di sini tuh ada kelas yang depresi, ada yang kelas yang normal. Oke, selanjutnya disimpan dalam format CSV dengan label biner 0 dan 1. 0 itu artinya biasa, 1 itu artinya depresi. Pembagian data tuh 70% untuk pelatihan, 30% untuk pengujian. Mengandung bahasa informal dan slang khas media sosial kayak Indonesia. Bahasa slang tuh maksudnya kayak gue lo, dan kayak gitu-gitu kan di X biasa. Kayak gitu bahasa slang tuh bahasa zaman kekinian. Kita lanjut ke hasil dan evaluasi. Oke, kan ada F-recall, F1 score, support dari pembahasan sebelumnya. Itu didapatkan hasilnya itu 86% akurasinya. Selanjutnya itu didapatkan juga perbandingan dengan metode lain. Metode lain itu kayak LSTM Glove sama CNN yang dipakai di penelitian sebelumnya dan dibandingkan dengan LSTM RNN dari penelitian sekarang. Jadi didapatkan akurasinya tuh di LSTM Glove itu 46, CNN tuh 89, dan LSTM tuh dirata di 86. Oke, bisa dilihat di sana bagaimana hasilnya. Hasil habis itu kan setelah itu ditunjukkan hasil produk ini yaitu dengan memparsing kalimat yang dianggap sebagai kata yang bisa menjangkau atau tanda dari depresi. Nah, diperolehnya tuh yang tadi sama aja kayak sini, yaitu kata 86%. Oke, kita masuk ke analisis pendapat. Sebenarnya ini bisa dilihat dulu di sini bahwa CNN itu masih bisa menang di angka gini ya, di angka pengujiannya. Oke, kelebihan dulu. Penelitian ini berhasil mengimplementasikan LSTM-RNN untuk mendeteksi tingkat depresi yang ada di Twitter dengan akurasi pengujian itu rata di 86%. Nah, pendekatan ini bisa relevan untuk identifikasi dini masalah kesehatan mental di Indonesia.
Kekurangan, datasetnya kecil. Untuk sejenis Twitter, di mana postingan perharinya itu sangat banyak, 5.449 tweet untuk pengujian, dan di mana dia juga masukin kata slang tadi, itu termasuk kecil menurut saya. Sehingga kita sulit untuk menggeneralisasi mana depresi, mana yang tidak. Karena kata-kata slang itu lumayan rumit. Selanjutnya, mungkin dari pengujian, dari penelitian sebelumnya, LSTM-RNN ini bisa kurang, malah kurang dari CNN yang tadi, di pengujian yang sebelumnya, yang di sini. Di mana hasilnya itu malah CNN lebih besar dari hasil yang sekarang. Mungkin karena datanya kecil, LSTM-RNN ini jadi kurang efektif. Kita tahu sendiri metode LSTM ini membutuhkan banyak sekali data untuk pengujiannya. Pendapat saya, penelitian ini memberikan dasar yang baik untuk pengembangan sistem deteksi depresi, namun perlu perluasan dataset. Dengan penyempurnaan, sistem ini bisa menjadi alat pendukung kesehatan mental yang efektif. Oke, potensi pengembangan. Datanya dibanyakin. Itu ya kekurangannya. Selanjutnya, analisis multimodal. Misalkan dari emoji. Kan orang bisa saja posting cuma emoji sedih, emoji seneng. Bahkan ada satir, ada kasus namanya satir, di mana dia bisa saja ketawa, emoji ketawa padahal nyindir, ya kayak gitu-gitu. Itu bisa jadi kan salah satu penyampaian kata yang ekspresif, satir. Nah, kesimpulannya, meskipun belum melebihi akurasi CNN, metode ini menunjukkan potensi AI untuk deteksi dini gejala depresi di media sosial. Nah, metode LSTM-RNN ini berhasil lah ini. Oke, sekian dari saya. Mungkin tadi banyak sekali noise-noise di luar. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya sebutkan, atau mungkin saya ambil nafas kebanyakan, dan nomor PPT juga salah. Dan sekian dari saya. Terima kasih telah menonton.